Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan ini seperti yang kalian lihat di layar kalian, HP atau laptop kalian, ya, kita akan mempelajari cara mewakafkan sesuatu bacaan dalam Al-Quran. Artinya bagaimana cara kita berhenti. Kalau pada kendaraan, bagaimana cara ngeremnya. Kemarin kita telah membaca jenis-jenis atau nama-nama wakaf. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghentikan satu bacaan, cara ngeremnya. Nah, oke. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting karena kalau cara berhenti kita tidak tepat, tidak halus, itu kedengarannya tidak enak. Ya, bukan hanya kedengarannya, tapi cara membacanya juga sebenarnya salah. Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari cara mewakafkan suatu bacaan dalam Al-Quran agar tidak memperpanjang durasi waktu video ini. Kita langsung saja mulai pelajaran kita. Nah, di sini ya, perhatikan di sini cara mewakafkan suatu bacaan dalam Al-Quran. Nomor 1, ada jenisnya. Jenis yang pertama adalah kata yang huruf terakhirnya sukun. Nah, apabila kalian ingin berhenti pada satu kata di mana kata akhir itu hurufnya sukun, ya, atau berharokat sukun, maka cara bacanya mati secara jelas sesuai keadaan huruf tersebut. Ya, jadi cara bacanya itu dengan mematikan atau mensukunkan bacaan tersebut dengan jelas sesuai dengan keadaan huruf tersebut, apakah dia qalqalah ataupun tidak. Nah, contohnya apa? Nah, ini lam yalid. Nah, ini kita berhenti di satu kata yang harokat akhirnya sukun. Ini pada dalnya sukun. Nah, maka cara bacanya dia harus mati secara jelas. Ya, cara bacanya nanti sesuai dengan keadaan huruf itu. Kalau ini qalqalah, ya, lam yalid, maka kita harus baca qalqalah. Jadi cara bacanya lam yalid. Nah, kalau dia bukan qalqalah maka dibaca biasa suyirat. Nah, ya. Nah, oke, baik. Nah, jadi itu cara bacanya. Jadi kalau huruf akhirnya sukun, ini perhatikan, ini sukun atau mati, maka dibaca jelas sesuai dengan keadaan hurufnya. Karena ini qalqalah, maka kita baca qalqalah, memantul. Lam yalid. Sedangkan yang bukan qalqalah dibaca suyirat. Kemudian yang kedua, kata yang huruf akhirnya berharokat. Harokatnya itu baik fathah, kasroh, dhammah, dhammatain, atau kasrotain. Selain fathatan, ya, selain yang fathah. Maka cara mewakafnya dengan mensukunkan huruf terakhirnya. Jadi ingat, apabila di akhir kalimat kata yang berharokat, baik itu harokat tunggal atau tanwin, selain tanwin fathah, maka cara mewakafkannya dengan mensukunkan huruf terakhirnya. Ya, jadi intinya dia yang berharokat pada huruf akhirnya, apakah itu harokat tunggal atau yang tanwin, tapi selain tanwin fathah. Ya, kenapa? Nanti tanwin fathah atau fathatain itu ada cara bacanya sendiri, ada pada nomor 3. Ya, jadi misalkan yang berharokat fathah, berharokat dhammatain, ahadun, ya,
ketika kita baca qul huwallahu ahad, nah, maka dibaca sukun, dibaca mati. Ya, kalau dia berharokat, baik itu nanti yang kasroh, yang dhamma, yang fathah atau yang kasrotain, itu dibaca sukun. Ahadun dibaca ahad, wa rusulihi dibaca wa rusulih, ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, jadi diwaqafkan, jadi berhenti, disukunkan, ya, apabila dia berharokat fathah ka, dhamma ka, kasroh ka, atau dhammatain atau kasrotain selain fathatain. Ya, itu cara bacanya. Ahad. Jadi kalau berhenti jangan qul huwallahu ahadun. Itu tidak bagus. Allahus samadun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Kemudian, nah ini yang ketiga, yang saya bilang kecuali fathatain atau dua fathah. Kenapa? Ini ada cara bacanya. Kata yang berakhir, yang terakhirnya berharokat tanwin fathah. Nah, jadi kata yang berakhiran tanwin fathah atau dalam bahasa yang lain fathatain, ya, selain yang terdapat pada tak marbutoh, ya, selain yang ada pada tak marbutoh, maka cara muwakofkannya atau membacanya dengan mengganti fathah tanwin fathah tadi dengan satu fathah saja, ya. Jadi ini kurang satu, jadi satu fathah saja dan dibaca dengan dua harokat. Nah, mohon maaf, di sini ada yang keliru. Jadi jangan fokus pada tulisannya ini, fokus apa yang Bapak sampaikan, karena di sini ada yang salah. Bapak ulangi, kata yang berakhiran tanwin fathah atau fathatain selain yang terdapat pada tak marbutoh, maka cara muwakofkannya adalah dengan mengganti tanwin fathah dengan satu fathah saja dan dibaca dua harokat. Nah, contoh bacanya, ini tulisannya di sini aliman. Tapi kalau mau berhenti, alima. Nah, dibaca dua harokat, alima atau dua ketukan. Basiron, ya, basiron. Dibaca basiro. Jadi kalau disambung misalkan aliman hakima, sami'an basiron hakima misalkan, ya. Nah, tapi kalau berhenti dia menjadi mad iwad namanya. Jadi dibaca dua harokat, alima, aliman jadi alima, basiron jadi basiro, dan seterusnya. Baik, yang keempat, kata yang huruf akhirnya berharokat sedangkan sebelumnya sukun. Nah, coba lihat ini, ya. Jadi kata yang huruf akhirnya berharokat, ini harokatnya kasroh wal asri, ini sebelum kasroh ada sukun. Nah, jadi huruf terakhirnya disukunkan, namun tidak dengan penuh dan lidah tetap pada makhrajnya. Jadi cara bacanya, huruf terakhirnya disukunkan namun tidak dengan penuh dan lidah tetap pada makhrajnya. Contoh, wal asri, kalau dibaca lengkap wal asri. Ini kan huruf akhirnya berharokat, ya, apapun itu harokatnya. Tapi sebelum harokatnya ini ada sukun. Nah, sebelumnya ada sukun, maka dibaca wal asr. Nah, jadi tidak dibaca mati, tidak dibaca mati penuh, ya. Jadi tidak dibaca wal as begitu saja, tidak. Tapi huruf akhirnya itu tetap dibaca tetapi tidak penuh, ya. Jadi kita baca dari wal asri dibaca wal asr. Nah, ro-nya itu ada.
Contoh yang kedua, wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Itu haknya itu ada, tapi tidak dibaca penuh. Tidak dihilangkan penuh. Ya. Wal fath. Wal fathu dibaca wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Begitu. Paham ya? Kemudian yang kelima, kata yang huruf akhirnya berharokat dan sebelumnya huruf mat. Nah, cara mewakafkannya adalah mensukunkan huruf akhirnya dan dibaca panjang antara 2 sampai 6 harokat. Jadi kata yang huruf akhirnya berharokat, tapi sebelumnya huruf mat. Contohnya apa? Nah ini. Ya, huruf mat itu apa? Huruf mat itu kan ada alif, ada waw, dan ada ya. Contoh, kafiruna. Huruf akhirnya kan berharokat, nah. Ya kan? Tapi sebelum nah, ya sebelum nah ini ada huruf mat. Apa huruf mat? Waw. Ya sukun. Kafiruna. Nah, kan? Bagaimana cara bacanya ketika kita mendapatkan seperti ini? Maka kita membaca kafirun. Nah, nunnya tidak dibaca fathah. Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun. Ini harokat akhirnya fathah, tapi sebelumnya ada sukun, ada mat. Maka dibaca dihilangkan huruf nunnya, dibaca 2 sampai 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau berhenti begitu, jangan dibaca qul ya ayyuhal kafiruna, kecuali mau disambung. Nah, ini ceritanya kalau mau berhenti. Tapi kalau mau sambung ya nanti lain ceritanya, ya dibaca sesuai dengan hurufnya, harokatnya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalau dibaca sambung. Labil mirsad. Contoh yang kedua. Ini berharokat, ya huruf akhirnya berharokat, tapi sebelum huruf akhir ada mat. Nah, huruf mat apa di sini? Huruf matnya alif. Maka dibaca labil mirsad, labil mirsad. Oke, saya kira bisa dipahami. Kemudian yang keenam, kata yang berakhiran tak marbutoh. Nah, ini namanya tak marbutoh, tak bulat, yang bulat kemudian ada 2 pentol di atasnya, ada 2 baksonya itu. Cara mewakafkannya atau cara berhentinya adalah dengan mensukunkan tak marbutohnya dan bunyinya berubah menjadi ha. Ya, berubah menjadi ha. Radiyatan, ya. Maka dibaca radiyah. Baca ha dia. Radiyatan dibaca radiyah. Dalam surat apa itu ya? Dalam surat Al-Fajr juga ada itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ada mardiyah. Radiyatan mardiyah. Dalam surat Al-Qari'ah itu ada mungkin ya. Dalam surat Al-Qari'ah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini Al-Qari'ah juga ada. Al-Qari'ah. Tapi kalau mau disambung ya boleh. Al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi dibaca ha di sini. Al-qari'ah. Nah, ya. Oke, lanjut. Saya kira ini gampang. Kemudian terakhir yang ketujuh, kata yang berakhiran huruf tasydid. Cara membacanya dengan mensukunkan huruf terakhirnya namun tasydidnya tidak dihilangkan. Contoh, bil haqqa. Ada tasdidnya, tetap mentasdid itu bil haqqa, ya. Bil haqqi, tapi kalau berhenti dibaca bil haqqa, ya. Kemudian minhunna, kalau berhenti
minhun ya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun minhun. Jadi ada tasydidnya masih ya, ya tidak dibuang. Oke, itu salah satu contoh cara kita mewakafkan atau cara berhenti ya pada satu kata di dalam Al-Quran. Oke anak-anak, baiklah ya. Bapak kira sampai di situ saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa agar tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Bertemu lagi nanti dengan Bapak di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.